Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis akar, batang, dan daun. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Tahukah kalian tumbuhan memiliki 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Bagian tumbuhan yang lain adalah penjelmaan salah satu atau kombinasi bagian-bagian pokok tersebut. Biasa disebut juga dengan metamorfosis. Salah satu contoh metamorfosis tumbuhan yang pertama adalah kuncup atau biasa juga disebut dengan gembah. Merupakan bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas berupa calon batang dan calon daun. Biasanya, kuncup terdapat alat-alat pelindung berupa rambut, sisik, atau stipula. Nah, berdasarkan tempatnya, kuncup dibagi menjadi 3. Yang pertama, kuncup ujung, biasa juga disebut dengan gema terminalis. Ada juga kuncup ketiak, gema axillaris atau lateralis, dan kuncup liar atau gema adventicus. Pada kuncup liar ini biasanya terletak di tepi daun, akar, atau juga bisa di sembarang tempat. Oke, di layar akan ditunjukkan gambar kuncup liar. Biasanya terdapat pada tanaman cocor bebek. Kuncup dibagi menjadi 3, ada kuncup daun, kuncup bunga, dan kuncup campuran. Berdasarkan ada atau tidaknya pelindung, kuncup dibagi menjadi 2, kuncup telanjang atau gema nudus, dan kuncup tertutup atau gema clausus. Selain kuncup, metamorfosis juga bisa berupa rimpang atau rizoma. Apa itu rimpang? Merupakan penjelmaan dari batang dan juga daun. Berruas-ruas, berdaun, berupa sisik, mempunyai kuncup, tumbuh tidak ke pusat bumi, dan biasanya muncul di atas tanah. Nah, di layar ditunjukkan gambar kuncup bunga. Silahkan adik-adik perhatikan terlebih dahulu. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar rizoma dan tuber. Pertama-tama, perhatikan gambar rizoma. Ditemukan adanya akar adventif. Kemudian ada
sisi yang menyerupai daun di setiap nodusnya, dan ada daun khusus. Nah, metamorfosis selanjutnya adalah umbi atau biasa disebut dengan tuber. Tuber merupakan penjelmaan dari batang, bisa juga dari akar ya. Kalau umbi batang itu biasa disebut dengan tuber caulogenum. Kalau akar disebut dengan tuber rhizogenum. Rhizo artinya akar. Nah, untuk akar itu penjelmaan dari akar tunggang ataupun akar serabut. Nah, selanjutnya adalah gambar dari umbi akar yang merupakan penjelmaan dari akar tunggang. Misalnya pada umbi wortel dan juga umbi bengkoang. Nah, gambar yang ditunjukkan di layar adalah contoh dari umbi akar yang berasal dari penjelmaan akar serabut. Contohnya pada tanaman cassava atau Manihot esculenta, tanaman ketela. Selain umbi batang dan akar, ada juga yang namanya umbi lapis, yang merupakan penjelmaan dari batang dan daun. Nah, umbi lapis ini terdiri dari subang atau cakram, sisi-sisi tunika atau squama, kuncup pokok, gema atau bulbi, kuncup samping, dan akar serabut. Umbi lapis menurut sisinya dibagi menjadi dua, berlapis atau bulbus tunicatus dan bersisi atau bulbus squamosus. Ini contoh yang berlapis, sedangkan ini yang bersisik. Nah, selain kuncup dan umbi, metamorfosis pada tanaman bisa juga berupa alat pembelit atau sulur, disebut juga dengan cirrus. Sulur dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada cabang pembelit atau sulur dahan, kemudian ada daun pembelit atau sulur daun, dan akar pembelit. Cabang pembelit atau biasa juga disebut dengan sulur dahan atau cabang merupakan metamorfosis cabang atau tunas, terletak di ketiak daun atau bisa juga berhadapan dengan daun. Contohnya pada tanaman air mata pengantin. Nah, untuk daun pembelit atau sulur daun merupakan metamorfosis bagian daun, bisa berasal dari tangkai daun, ujung daun, ataupun ujung ibu tangkai daun majemuk. Sedangkan akar pembelit merupakan metamorfosis dari akar. Nah, adik-adik, kalian sudah mengetahui 3 bentuk metamorfosis dari bagian tanaman, yaitu berupa kuncup, umbi, dan sulur. Nah, ternyata ada metamorfosis bentuk lain yang dinamakan dengan piala atau ascidium. Berasal dari ujung daun yang kemudian diubah menjadi badan menyerupai piala dengan tutupnya. Nah, tepi-tepi piala ini terdapat kelenjar madu untuk menarik serangga. Di bagian dinding dalamnya terdapat kelenjar yang mensekresikan enzim. Biasanya pada tanaman kantong semar atau disebut dengan Nepenthes sp. Metamorfosis jenis lain misalnya berupa gelembung atau biasa juga disebut dengan utriculus. Utriculus merupakan metamorfosis dari daun dan biasanya terdapat pada tanaman air yang berupa gelembung atau disebut dengan bubu, rumput gelembung atau Utricularia flexuosa. Metamorfosis bentuk lain ada berupa duri atau spina.
Duri dibagi menjadi dua, ada duri tempel dan duri sejati. Untuk duri tempel merupakan alat tambahan, tetapi bukan hasil metamorfosis. Sedangkan duri sejati merupakan hasil metamorfosis suatu alat dan biasanya sulit ditanggalkan. Duri sejati ini bisa berasal dari metamorfosis cabang atau dahan, disebut dengan duri dahan, Spina caulogenum, contohnya pada tanaman bougainville. Ada juga duri hasil dari metamorfosis daun, disebut dengan duri daun atau Spina phyllogenum, contohnya pada tanaman kaktus. Ada juga duri akar yang merupakan hasil metamorfosis akar, disebut dengan Spina rhizogenum. Biasanya memiliki ujung yang tajam. Dan ada duri daun penumpu atau Spina stipulogenum yang merupakan metamorfosis dari daun penumpu. Berikut adalah gambar duri yang berasal dari modifikasi daun pada tanaman barberry, Berberis sp. Selanjutnya, ada gambar duri yang berasal dari modifikasi batang yang diproduksi di daerah aksila dari daun. Selain alat hasil metamorfosis, tanaman juga memiliki alat-alat tambahan yang disebut dengan organa aksesoria, yang bukan penjelmaan salah satu dari bagian pokok tumbuhan. Contohnya ada papila, yang merupakan peninggian dinding sel sebelah luar, misalnya pada daun mahkota bunga, Clitoria ternatea. Kemudian ada rambut-rambut atau trikoma. Rambut-rambut atau sisi adalah hasil pembentukan pada bagian kulit luar saja. Sisi ini ada yang sisi berbulu, disebut dengan ramentum, misalnya pada sikas rumpi. Kemudian ada sisi atau lepis yang terletak di sisi bawah daun durian. Kemudian ada lagi bulu-bulu atau rambut halus yang disebut dengan pilus, contohnya pada daun waru yang bentuknya bermacam-macam. Terus ada rambut kelenjar, misalnya pada daun tembakau. Nah, ada juga rambut-rambut gatal atau perangsang, disebut dengan stimulus. Bentuknya berupa rambut dengan ujung yang mudah patah. Di dalamnya terdapat seperti jarum penyuntik. Nah, zatnya ini ketika disuntikkan atau ketika mengenai bagian tangan kita menyebabkan terasa gatal dan panas. Contohnya pada daun kemadu. Demikian penjelasan tentang metamorfosis akar, batang, dan daun tanaman. Jika adik-adik ada kesulitan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.